Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya, yang berhati hamba. Salam saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, kita dikuatkan oleh firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, pernyataan Tuhan dalam firman ini menegaskan bahwa ada konsekuensi dari semua tindakan dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Allah menegaskan lewat Rasul Paulus sebagai konsekuensi atas perbuatan-perbuatan manusia, ada 4 yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Yang pertama saudaraku, Tuhan memberi kita talenta yang berbeda-beda. Tuhan mau bawa kita sebagai anak-anak Allah, baik anak, baik orang tua, baik hamba, baik orang merdeka maupun yang tidak merdeka, siapapun kita. Allah sudah memberi talenta itu kepada kita semua. Namun pertanyaannya saudaraku, apakah kita sudah peka melihat talenta itu? Apakah kita sudah melakukannya sesuai dengan porsi kita masing-masing? Saudaraku, mari kita memanfaatkan dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita hingga membuahkan hasil yang baik dan berdampak positif bagi banyak orang. Berdampak positif buat masyarakat, berdampak positif buat bangsa dan negara kita. Karena ketika satu talenta kita diberikan oleh Tuhan dan kita mampu mempergunakannya dengan baik, maka Tuhan akan memberi lagi talenta-talenta yang serba bisa atau multi talent. Karena setiap umat ciptaan Tuhan sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Yang kedua saudaraku, Allah mau kita melakukan tugas dan kewajiban kita atas talenta yang Tuhan berikan pada kita. Artinya, jika seseorang sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan dan mendapatkan tugas dan jabatan, atau anak-anak kita yang sudah menikah, laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga yang mampu menghidupi anak, istri dan keluarganya, atau seorang ibu muda yang baru melahirkan, dia harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyusui anaknya, memelihara anaknya, membimbingnya, mendidiknya di jalan Tuhan. Dengan bahasa-bahasa cinta kasih, dengan bahasa-bahasa ibu. Yang ketiga saudaraku, Allah mau kita bertanggung jawab. Bahwa kita boleh melakukan tugas panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus betul-betul bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara tuntas, sesuai porsi dan tugas yang kita terima. Jika Tuhan mempercayakan kita sebagai pejabat publik, ya, atau kita diberikan menjadi pemimpin di negeri ini, orang yang punya jabatan, orang yang berkuasa, ya, orang yang memiliki kapasitas untuk merubah segala sesuatu. Puji Tuhan, mari kita manfaatkan jabatan itu untuk bertanggung jawab, memeliharanya, dan berkewajiban bertanggung jawab untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jika saudaraku didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mari bukakan pintu saudara, mari bukakan pintu hati saudara, mari membukakan pintu rumah dan pintu kantor saudara untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Berikan waktu yang baik untuk mereka.
Karena mereka adalah utusan Tuhan yang berharga untuk menemui saudaraku. Semampu kita, mari kita membantu, baik itu material, baik itu moral. Tapi saudaraku yang dipercaya oleh Tuhan, mampu untuk membangkitkan motivasi, semangat hidup buat mereka yang galau, yang dalam kehidupan kacau, atau dia memiliki banyak problem, beban yang berat. Dia datang untuk mengadu nasib kepada saudara. Maka itu adalah utusan Tuhan yang harus saudara bukakan hati, bukakan pintu saudara, mendengarkan dan memberikan bantuan kepada mereka. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, jika kita berbuat baik kepada siapapun, yakinlah Allah pasti adil. Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan kita. Dia udah menyiapkan upah. Dia memberikan kita berkat-berkat yang berlimpah. Meskipun orang yang kita beri itu dan orang yang menerima itu, puji Tuhan, sudah mendapat berkat. Meskipun kita pada saat memberi tidak langsung mendapatkan balasan, mungkin berkat itu akan datang kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, famili kita, teman kita, terhadap sahabat kita. Tetapi jadikanlah kedudukan saudaraku berdampak positif bagi siapa saja. Mari saudaraku, camkanlah bahwa kita harus mendeklarasikan bahwa jabatan, kuasa, pimpinan yang kita dapatkan adalah atas kasih karunia berkat yang dari Tuhan semata. Oleh karenanya, kebaikan yang harus kita lakukan kepada siapapun, jangan pernah dengan terpaksa. Lakukanlah dengan rendah hati, dengan tulus dan ikhlas. Yang keempat saudaraku, Allah mau kita setia untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Tentu dengan ikhlas dan tulus. Sebagai orang Kristen, kita memiliki kapasitas, memiliki kewajiban, tanggung jawab, tetapi diakhiri oleh kesetiaan dan ketulusan untuk bekerja. Jika kita telah memahami, mengerti akan talenta, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita, maka Allah mau kita melakukannya dengan ketulusan hati, dalam kerendahan hati. Apapun itu, tentu Allah sangat paham. Apapun yang kita lakukan, kalau kita dalam keadaan terpaksa, Allah pun paham itu. Tetapi jika kita melakukannya dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati, pastilah Allah mengajari kita. Mari saudaraku, setiap kali kita bertindak, marilah kita pertama-tama mengucapkan syukur terima kasih, dan kita beralaskan doa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya dan memberikan roh hikmat agar kita mampu membantu saudara-saudara kita tanpa terpaksa. Karena semua itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Mari kita meminta. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dan kita tahu, sadar betul bahwa Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya, yang berhati hamba. Saya percaya firman ini menguatkan kita semua, menguatkan saudaraku dimanapun berada, baik di dalam pekerjaan dan tugas panggilannya, baik di dalam jabatannya, baik di dalam kapasitas yang mampu merubah dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Percayalah, saudara akan terberkati.
Karena janji Allah ya dan amin. Pertolongannya dahsyat luar biasa. Mujizatnya nyata. Ketika kita mendeklarasikan bahwa Dia adalah Allah yang super kaya, Allah yang super maha baik, Allah yang super maha pembelas kasih, Dia akan menjawab seluruh doa-doa kita. Jangan jenuh-jenuh berbuat baik. Lakukanlah untuk semua orang. Bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi bukalah pintu hati saudara untuk semua orang. Percayalah, Allah akan mencatat semua perbuatan baik kita. Dia akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Upahmu besar di sorga. Dia akan membalas bahwa kita akan mendapatkan berkat-berkat berlimpah. Berikanlah itu menjadi hak orang-orang kecil. Bukakanlah pintu hati saudara. Demikian saudaraku, kiranya firman ini menguatkan saudara. Ukirlah firman ini dalam loh hati saudaraku, agar itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kita bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kita boleh menjadi pelaku firman yang memiliki dampak positif buat banyak orang, masyarakat, keluarga kita, bangsa dan negara. Demikian saudaraku, tetap bersemangat, selamat melakukan perbuatan baik, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.